れイメージ魔法でよし成功だ。ふざけろ Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas alur anime Isekai Dechi Skill wa Tenishita Orewa episode ke-6. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Scene pertama dibuka di mana Yuya menemukan sebuah buku dari si Kenja. Setelah Yuya membuka isi buku itu, terlihatlah tulisan-tulisan yang ada di dalam buku itu yang merupakan tulisan tangan dari si Petapa Agung. Yang intinya, Petapa Agung adalah sosok yang menguasai semua bidang teknologi maupun seni yang ada di dunia itu. Bahkan sihir tingkat tinggi udah seperti main-mainan baginya. Bahkan dirinya juga bercerita dia pernah menerima ajakan dari para dewa untuk menjadi dewa juga. Namun si Petapa malah menolak ajakan dari mereka semua. Dan di sini Yuya seolah terus berkomunikasi dengan buku itu. Si Petapa juga memberitahu kemungkinan besar Yuya akan menjadi jauh lebih hebat dari dirinya, yang akan membuat semua orang-orang jadi takut sama Yuya. Dan dirinya itu pun takut bahwa Yuya nantinya akan bernasib sama dengan dirinya. Yuya yang mendengar itu pun terdiam sejenak dan kemudian bertanya-tanya gimana cara agar orang-orang tidak takut padanya. Namun terdapat jawaban dari si Petapa bahwa Yuya harus menjalin hubungan kepercayaan antar sesama manusia. こういう方法でしか賢者さんどうしたらそのために必要なのは Entah itu kekasih, teman, keluarga, ataupun yang lain. Itu artinya Yuya memerlukan orang yang masih mau ada di sisinya meskipun udah tahu tentang kekuatannya. Namun Yuya saat itu merasa bahwa itu akan sulit bagi dirinya. Itu karena Yuya baru-baru aja punya sosok teman. Namun gak lama setelah itu, Yuya pun menemukan tulisan di mana si Petapa berkata bahwa dirinya akan mengabulkan apa yang ia ingin ketahui dari buku itu. Yuya pun saat itu bergumam kalau dirinya ingin mengetahui tentang sihir. Karena itulah, si Petapa pun menjelaskan bahwa dia baru aja merangkum semua sihir yang diketahuinya di dalam buku tersebut. Bahkan si Petapa juga mengetahui bahwa Yuya bukanlah penduduk asli dari dunia itu, melainkan Yuya adalah pendatang dari dunia lain. Dan karena itulah Yuya tidak memiliki sirkuit sihir seperti yang lain. Si Petapa pun kemudian memberikan sirkuit sihir miliknya agar Yuya bisa menggunakan sihir seperti layaknya orang lain. Namun di dunia ini, sirkuit sihir miliknya tergolong sangat berharga. Karena itu lebih baik Yuya memilikinya. Dan dirinya itu pun sangat yakin bahwa Yuya sangat layak menerima kekuatan itu. Dan seketika, sirkuit sihir itu pun langsung memasuki tubuh Yuya. 胸を張れる人生を送ってくる Tepat saat itu, si Petapa pun mendoakan hal-hal baik menghampiri Yuya. Yuya pun saat itu mengucapkan terima kasih pada Petapa dan berdoa dengan tulus agar si Petapa bisa beristirahat dengan tenang. Sesampainya dia di rumah, Yuya pun langsung melatih untuk menggunakan teknik sihir yang ada di dalam buku itu. Dan cara utamanya juga harus bisa merasakan energi yang terkumpul di sekitar tubuh Yuya. Karena itulah Yuya pun saat itu langsung mencobanya. Sampai pada akhirnya Yuya pun berhasil merasakan energi sihir yang ada di dalam tubuhnya. Yuya pun saat itu menyadari perbedaan yang terasa di dalam tubuhnya. Yuya pun kemudian berpindah tempat untuk mencoba menggunakan sihir yang akan dipusatkannya pada telapak tangannya. Dan sesampainya Yuya dan naik di luar ruangan,
Yuya pun mencoba memadatkan gelombang air tepat di telapak tangannya, dan karena saat itu Yuya berhasil, dirinya pun seketika langsung senang banget. できた。イメージ。そうだな。 Di sisi lain, tepat di samping Yuya, terlihatlah Naik yang juga ikut-ikutan dan berhasil melakukan hal yang sama dengan Yuya. Mereka pun kemudian mencoba menargetkan pohon yang ada di depannya dan kemudian melepaskan sihir tersebut. Namun tiba-tiba semua pepohonan yang ada di depannya itu pun langsung rata dengan tanah. Di sisi lain, terlihatlah Owen yang saat itu sedang menceritakan semua situasi kepada sang raja. Namun dirinya nggak sengaja jelasin bahwa Putri Lexia mengajak Yuya untuk menikah. Itu karena Lexia menyukai Yuya karena telah menyelamatkan dirinya. Dan membuat sang raja pun saat itu jadi kesel banget. Dia pun bertanya apa maksud dari perkataan Owen barusan. Dan kemudian dia pun mengamuk karena mengira anak kesayangannya itu digoda oleh orang lain. Singkat cerita, di Akademi Yuya nantinya pun akan mengadakan pelatihan lapangan yang mana informasi itu disampaikan oleh Sawada Sensei. Dan itu akan terjadi tepat minggu depan. Yuya yang mendengar itu nggak paham apa maksudnya. Hyodo pun kembali menjelaskan bahwa pelatihan itu nggak jauh berbeda dengan berkemah selama 3 hari 2 malam. Dan setelah itu, Sawada Sensei pun melakukan pembagian kelompok. Dan setiap kelompok saat itu berisikan dengan 4 anggota. Yang ternyata Yuya saat itu sekelompok sama Kaede, Akira dan seorang gadis yang bernama Kanzakirin juga tergolong dalam kelompok dari Yuya. 私は神崎凛。よろしく。今回はよろしくね、ゆうや。 Di tengah perbincangan mereka, Yuya yang belum punya peralatan-peralatan berkemah itu pun diajak oleh Kaede untuk membeli sebuah tas besar. Shin pun kemudian berpindah tepat sepulang sekolah. Terlihatlah Yuya bersama dengan teman-temannya dan saat itu di sana juga ada Kaori. Mereka tuh saat itu kaget banget karena Yuya terlihat sangat dekat sama Kaori. Bahkan Kaori sampai mau ikut bersama mereka. Kaori pun saat itu mendapat banyak pujian dari semuanya. Kaori yang mendengar itu pun jadi malu dan meminta mereka semua untuk bersikap setara dengan dirinya. Singkat cerita, sesampainya mereka di tempat yang mereka tuju, Yuya pun saat itu membeli tas ransel pilihan dari Kaori. Dan setelah membeli barang-barang selesai, mereka semua pun mutusin untuk bersenang-senang di sana dan mendatangi pusat game center di mall itu. Shingo pun saat itu menemukan sebuah mesin capit yang di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat ingin dia dapatkan. Namun dirinya langsung menyerah karena nggak yakin bisa mendapatkan benda itu. Yuya yang melihat itu pun langsung mencoba mengambilkan benda itu dan menggunakan skill pendeteksi kelemahan. Sampai pada akhirnya, Yuya pun dengan mudah berhasil mendapatkannya. Setelah itu, Kaede pun langsung meminta Yuya untuk mengambilkan sebuah boneka lucu untuknya. Bahkan teman-temannya yang lain pun juga ikut-ikutan memilih barang yang ingin diambilkan oleh Yuya. Dan setelah kejadian tersebut, Ryo pun mengajak semuanya untuk nongkrong bersama di kafe yang ada di mall itu. Namun para ciwi-ciwi malah milih untuk shopping dulu. Mereka pun minta para cowok-cowok untuk menunggu dan pergi duluan ke kafe. Singkat cerita, saat Yuya dan cowok-cowok lagi enak-enakan ngobrol, terdengarlah alarm kebakaran di sana yang membuat mereka bertiga pun sangat terkejut. Mendengar itu, mereka bertiga pun langsung berlari dan melihat banyak orang yang saat itu lagi dievakuasi. Namun Yuya saat itu khawatir sama yang lain karena mereka belum turun dari lantai kebakaran. Ryo pun sudah mencoba menelpon mereka dan langsung memberitahukan pada Yuya bahwa mereka bertiga saat itu masih ada di atas. Yuya pun saat itu langsung berlari untuk menyelamatkan teman-temannya. Shingo dan Ryo yang mau menyusul itu pun dihalangi oleh seseorang yang membuat Yuya pun pada akhirnya pergi sendirian. Yuya yang sedang berlari itu nggak mau senyuman dari ketiga wanita itu menghilang dan berniat melindungi senyuman mereka semua.
Namun di tengah jalan, terlihatlah api yang saat itu sangat besar. Yuya pun saat itu memikirkan cara untuk melewati satu-satunya jalan yang ada di depannya. Dirinya itu pun mulai menggunakan sihirnya. Yuya pun saat itu membalut seluruh tubuhnya dengan air yang mengelilingi tubuhnya. イメージ。よし、成功だ。誰かそこにいるのか。 Di sisi lain, terlihatlah ketiga teman Yuya yang saat itu udah pingsan. Itu karena asap di sana sangat tebal. Hanya Kaori yang saat itu masih tersadar dan sempat melihat Yuya yang sedang berlari ke arahnya. Namun setelah itu, dirinya pun mulai terjatuh yang saat itu ditangkap oleh Yuya. Dan setelah itu, Yuya pun membawa mereka bertiga sekaligus untuk segera keluar dari tempat itu. Namun, kobaran api di sana pun mulai menjadi semakin besar yang membuat Yuya jadi semakin khawatir. Apakah mana yang dimilikinya saat ini cukup untuk menyelamatkan semuanya? Bahkan saat itu, semua jalan keluar sudah tidak ada. Dan atap tempat itu bahkan akan segera jatuh ke bawah. Yuya pun saat itu menggunakan kekuatannya untuk menjebol lantai di tempat itu. Di sisi lain, terlihatlah Shingo dan Ryo yang saat itu panik banget dan menjumpai para penyelamat yang belum bisa menyelamatkan teman-temannya. Namun secara tiba-tiba, Yuya pun saat itu turun menghancurkan semua lantai itu dan membawa semua teman-temannya dengan selamat. Namun semua orang yang ada di sana mengira bahwa Yuya dan yang lain memang udah berada di lantai 1. Dan karena itulah semuanya pun akhirnya berhasil selamat. Sampai pada akhirnya ayah dari Kaori pun datang dan mengucapkan terima kasih sama Yuya karena telah menyelamatkan putrinya. Dia pun saat itu bertanya bagaimana cara Yuya menyelamatkan mereka semua. Yuya pun saat itu kebingungan menjelaskannya kepada ayah Kaori. Bahkan ternyata Yuya juga sempat memberikan hadiah Kaori yang jatuh sebelumnya. Dan setelah kepulangannya, Yuya merasa agak iri sama semuanya karena dirinya itu tidak memiliki keluarga. Namun ketika membuka pintu, terlihatlah Naek yang saat itu menyambutnya. Yuya yang melihat itu pun jadi senang banget. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!